Namaste, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Oti dari komunitas Gratitude. Kali pagi ini kita akan bersama-sama menyimak seorang ibu hebat dengan putra-putrinya yang unik. Saya mengenal sang ibu hebat ini, Ibu Sohibah, kurang lebih 1 tahun terakhir melalui komunitas meditasi Gratitude ini. Beliau memiliki berbagai pengalaman luar biasa dalam membimbing putra-putri beliau. Mari kita simak bersama. Selamat pagi, Bu Sohiba. Silakan, Bu Sohiba. Selamat pagi Bu Oti, selamat pagi Ko Abe, terima kasih semua sudah memberikan kesempatan waktu untuk sekedar sharing. Eh, Perkenalkan, nama saya Sohibah dari Sragen yang menjalankan program homeschooling sejak anak masih bahkan mungkin belum belum punya anak ya. Cuman karena apa ketika punya anak akhirnya jadi perjalanan kayak berliku-liku dan tambah seru. Jadi awal mula awal mulanya saya kenal dengan buku ini. Jadi eh, apa ibuku guruku ini pertama kali banget yang menginspirasi saya untuk menjalankan program homeschooling. Jadi dari sana saya punya keberanian untuk benar-benar eh, lepas dari dunia pendidikan formal yang meskipun dalam perjalanan berikutnya saya agak ya ragu karena kondisi anak yang ternyata berbeda dari anak-anak pada umumnya gitu. Terus eh, eh, apa kenalkan juga anak saya ada tiga eh, selisih yang pertama dan kedua selisih 20 bulan. Kebetulan agak sundulan gitu. Awal mula sih saya mikirnya homeschooling. Itu emang sejak awal saya niat untuk homeschooling, tapi ketika ketemu anak yang nomor kedua ini, saya mulai agak agak berpikir-pikir karena dia memang berbeda. Jadi saya mulai mikir, ini benar nggak langkah yang harus saya lakukan? Ini homeschooling benar atau enggak? Kalau enggak, satu saat dia akan menuntut saya enggak? Atau sudah benar atau belum apa yang saya laksanakan? Cuman saya emang tertarik dengan buku-buku buku tentang anak-anak. Dulu saya kenal juga dengan buku Multiple Intelligence ini. Ini yang menginspirasi saya bagaimana harus uh, melakukan awal awal bagaimana mendampingi anak-anak, terus uh, bagaimana anak-anak itu dunia mereka seperti apa. Terus yang pertama sih apa ketika anak pertama lahir mungkin terlalu tenang gitu Ibu ya. Terus anak yang kedua ini yang perjalanan udah mulai mulai apa ya banyak banyak naik turun bermula dari lahir udah lahirnya dalam kondisi kami dulu ngontrak. Jadi saya dulu ngontrak dan rumah itu terkenal agak angker yang menjadikan eh, tetangga bilang sih seperti itu rumah itu agak angker. Ya walaupun saya sendiri nggak begitu yakin sebenarnya hal-hal seperti itu. Dan ketika anak ini lahir bener kepala gede terus badan agak besar tapi hitam hitam banget terus mata juga agak besar terus eh, 4 hari detik-detik dia pulang dari bidan gitu mata dia itu seperti seolah-olah selalu melihat kemanapun saya pergi dan itu yang menjadikan saya kok ngeri ya ini anak saya bukan itu udah kontak mata itu udah ada gitu saya kok kayak gini ya terus sampai kakak saya yang baru datang dari Pekalongan itu dia bilang
ini kok ini anakmu ini anakmu bener bener lah kok kayak gini gitu apa udah bener jadi saya kemanapun dia kayak lihat kayak natap kemana saya pergi gitu dan apa mulai 7 bulan waktu itu saya ajak ke Pekalongan karena apa itu pertama kali untuk apa dia perjalanan jauh gitu saya ajak ke Pekalongan saya masih ngobrol ini sama ibu jadi ngobrol biasa gitu pintu depan saya kira itu tertutup ya biasa dia main apa sepeda itu putar-putar ban tak kirain ya aman lah itu di belakang saya begitu saya apa balik ke belakang ke kamar mandi bentar tiba-tiba ada suara geger ini anak ini ibu kejem banget ada bayi ditinggal sendiri merangkak panas-panas loh saya pikir terus si apa neneknya ibu saya tuh kaget loh itu kan ponakanmu hah oh iya bu oh. Terus itu jadi dia keluar merangkak itu cepet banget pagi apa ya sekitar mau Jumatan gitu orang-orang pada mau Jumatan dia merangkak cepet banget ke arah jalan raya rumah saya kira-kira 20 meter dari jalan Pantura gitu. Jadi lumayan crowded gitu terus di situ si kakak ini kok bisa kayak gini loh itu baru aja di belakang saya di belakangku gitu dan itu padahal kondisi dia masih tengah diare diare apa berak darah gitu diarenya bukan diare biasa diare berak kayak semacam darah gitu dan dia emang masih aktifnya waktu itu saya mulai jajan dokter jadi bolak-balik ke dokter ini anak kenapa ya bu ya kok aktif banget kata si dokter anak ini anak bagus bu pertumbuhannya juga bagus tatapan matanya bagus tapi kenapa ada sesuatu yang saya tuh melihat ini beda sama bayi-bayi yang saya lihat gitu terus akhirnya saya semenjak itu saya nggak bisa apa lena dikit jadi hari-hari saya tuh selalu diiringi dengan deg-degan gemetar apa karena capek eh apa ya mengikuti gerakan dia kemana aja jadi rumah itu kebetulan kan ada pintu gerbang itu apa di teras itu ada pintu gerbang dan itu saya selalu kunci karena begitu tahu dia buka dikit udah pergi semua udah pada kabur semua nah ini mulai mereka ini usia dua, dua tahun lebih lah jadi taktik dia mulai keluar jadi sandalku jatuh mainanku jatuh jadi dia sengaja lempar apa dari pintu itu pintu garasi karena ketika saya buka dikit ya udah pada lari semua dan sementara yang namanya perumahan waktu itu emang udah mulai rame dan kebetulan depan itu ada jualan sayur gitu Bu dan di situ tiap pagi rame banget kendaraan riwari gitu makanya saya kunci gitu nah udah seperti itu saya hari-hari hampir tiap bulan saya mesti apa ya kayak langganan tipes kambuh mesti Bu. Dan apa yang akhirnya saya kok sebegini banget ada sesuatu apa dengan anak saya cuman mikirnya karena banyak hal waktu itu bukan cuman masalah anak aja termasuk diri saya yang mungkin belum selesai dengan apa masa lalu yang agak tanda petik agak banyak luka-luka gitu terus akhirnya usia 1,5 tahun karena waktu itu Hikam itu kalau dipanggil nggak pernah noleh jadi dia lari ketika di tempat terbuka dia lari pokoknya lari 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 naik manjat gitu benar-benar melelahkan sampai apa ya kakak saya yang dari Pekalongan sehari itu lihat dia wah lah ini iki
eh apa ini pembantu dikasih 50.000 aja nggak mau ini ngapain nih dia kayak gini capek. Saya mikir waktu itu jadi ya kayak gitu itu Mas kalau pengen tahu ya itu tiap hari dan rumah saya acak-acakan itu tiap hari jadi saya hampir nggak punya perabot kaca atau pernak-pernik apapun karena takut dia raih sentuh pecah dan lain sebagainya itu pokoknya seperti itu semuanya jadi diaduk-aduk di bahan observasi dia akhirnya usia 1,5 tahun itu saya bawa ke rumah sakit Sarjito Jogja. Pikir saya waktu itu Sarjito itu di mana pusat penelitian karena apa mungkin dekat sama UGM gitu. Saya apa bawa ke sana, di sana barangkali lebih banyak tahu gitu. Tapi setelah di sana didiagnosa gangguan pendengaran Kak. Karena ketika dia apa dia kan nggak bisa anteng nggak bisa tenang dia pokoknya lari ketemu baru ketemu puzzle mainan puzzle dia bisa anteng duduk tenang benar-benar tenang nah apa waktu itu ada beberapa apa praktisi itu di belakangnya itu dia dari bunyiin lonceng sampai nyubit kaki terus nggak menoleh sampai akhirnya dipluk-pluk gitu di belakang telinga dia baru mau noleh itu pun sebentar nah dari situ dia ini kemungkinan gangguan pendengaran saya langsung dar hancur hancur gitu saya merasa wah dunia saya benar-benar hancur terus akhirnya nggak mungkin tapi saya feeling saya bilang nggak mungkin cuman apa benar ya coba Bu itu tes darah gini gini saya akhirnya waktu itu saya ajak pulang karena merasa lelah dengan apa tiap hari yang seperti itu waktu itu jadi suami eh, Senin sampai Jumat dia berangkat pagi pulang sore kan Bu terus Sabtu Minggu dia masih ke Jogja untuk kuliah lagi jadi hampir full 1 minggu saya yang pegang kecuali eh, apa kadang kalau ada waktu kita boyong bersama ke Jogja gitu terus eh, apa saya setelah itu saya bawa pulang tuh ke Pekalongan di sana itu kakak saya tuh bunyiin suara dari HP gitu dia lari nyari gitu wah ini mah bukan bukan gangguan pendengaran ini namanya ndablek itu waktu itu saya, saya akhirnya oh kok kayak gini ya ya udah oh berarti bukan gangguan pendengaran ini dengar terus suatu waktu ada tokek suara tokek di rumah dia nyari gitu oh berarti anak ini memang dengar terus waktu itu saya ajak bicara itu nggak bisa Bu jadi dia maunya pokoknya lepas 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 gitu terus akhirnya ketika usia 3 tahun saya apa bawa lagi ke apa ya pusat tumbuh kembang anak gitu di sana saya apa didiagnosa apa sih eh, yang bukan autis murni tapi apa ya Bu namanya karena di sana itu dia nggak bisa anteng nggak bisa duduk dan nggak bisa konsentrasi yang ada itu gerak jalan 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 lari itu terus semuanya dipenek semuanya dipegang jadi nggak bisa anteng dia naik naik sofa gitu dan saat itu emang kakaknya jadi kayak terabaikan itu yang apa pola tumbuhnya Reka itu jadi kayak terabaikan kakaknya yang pertama ini terus akhirnya yang apa 3 tahun itu saya mikir oh kok kayak gini ya autis kata si apa kakak saya waktu itu kan informasi belum sepesat sekarang gitu ya terus saya apa kata psikolog ini anak-anak gini nah kebetulan ada satu teman yang kebetulan ngajar apa dosen UNY di PLB kata dia aku nggak yakin deh anakmu itu autis terus apa dong kalau bukan autis ya coba aja cari-cari tuh coba kamu bisa rekomen apa buku apa deh
saya insya Allah saya baca gitu. Nah dia jawab, kayaknya buku-bukuku bukan buku-buku untuk ibu-ibu. Oh sombongnya, saya dalam batin, apapun kalau bisa saya kuliah lagi. Waktu itu sampai agak kesel, aku bisa kok kuliah lagi, cuman ini anak, cuman satu anak ini. Saya waktu itu agak kesel aja sama sama temen itu, padahal temen apa ya, satu kamar, yang dia sempat ketika itu dia struggling, saya yang menemani, kok seperti ini ngomongnya gitu. Saya akhirnya udah capek, pulang ke rumah, saya ya kayaknya aku butuh buku. Ayo ayo aja, kemana? Ayo antar aku ke Gramedia. Gramedia itu kan di Solo, Bu. Di Sragen nggak ada apa-apa waktu itu. Jauh lah dari apapun. Nah, waktu itu masih, jangankan itu ya, buku ya, untuk sekedar benahi komputer aja kita masih riwari Jogja gitu. Dan akhirnya saya sana ketemulah buku pertama kali yang membuat saya itu menangis. Jadi ini buku Anakku Terlambat Bicara. Nah, eh, itu buku pertama kali. Ini mah bukan bukan dia tapi aku. Saya dalam batin, kok karakternya mirip banget kayak yang saya alami waktu itu. Jadi waktu itu memori saya kayak diadu-adu antara ini diri saya dan ini anak saya, ini diri saya dan ini anak saya. Waktu itu saya pikir, kok seperti ini. Akhirnya waktu itu belum ada Facebook ya, Facebook mungkin belum seramai sekarang. Terus saya cari waktu itu juga internet masih lambat banget loadingnya, apalagi di daerah desa-desa, Bu, untuk dapat wifi, bukan wifi, untuk sekedar pakai modem aja, belinya modem di Solo. Solo Sragen itu masih jauh, itu butuh perjuangan ya, nggak dikit. Terus ketika itu saya baca biografinya ibu ini, Bu Julia Maria Vantil ini, saya cari di internet, kok nggak ketemu. Ada mailing listnya, saya ikuti, tapi kok kayaknya sepi. Waktu itu saya inbox langsung ke ibunya, itu nggak ada jawaban. Saya mulai galau, ini aku harus gimana lagi, ini anakku harus ada pertolongan. Dan waktu itu saya mikirnya, ya kalaupun aku kuliah untuk mendapatkan informasi boleh nggak? Terus dia jawab, ya nggak apa-apa, kuliah lagi nggak apa-apa. Terus anak-anak gimana? Saya klik gitu. Oh iya, ini suami kuliah belum selesai. Sementara kalau saya kuliah lagi ke Jogja, biaya dari mana? Walaupun saat itu yang biayanya emang almarhum bapak, waktu itu dioyak lagi untuk kuliah. Cuman saya mikirnya enggak deh, kayaknya saya ini butuh selesaikan dulu urusan anak. Setidaknya ketika anak ini tertolong, saya kalaupun kembali berkarir, insya Allah saya bisa dengan lega setidaknya. Tapi ketika itu, aduh, kecilin lagi dong, kecilin. Nah, waktu itu saya mikirnya kalau kuliah lagi nggak mungkin. Oh ya udahlah. Akhirnya saya telusur lagi, mulai mulai masuk Facebook itu tahun 2009 kalau nggak salah. 2009 cuman nggak begitu aktif. 2010, 2011 eh, sekitar, jadi usia mulai banter-banternya Facebook dan ada komunitas giftedness itu. Saya ikuti aja dari obrolan-obrolan, terus seminar, workshop, saya ikuti ibaratnya di mana aja ada ibu ini, ayo gitu, nggak peduli lagi biaya berapa. Waktu itu habis, ya mungkin habis untuk itu aja sih, riwariwi untuk sekedar ikut workshop, seminar atau apalah gitu. Dan itu workshop bukan di area Solo, tapi di Semarang dan sekitarnya.
saya waktu itu kayak orang gila gitu untuk belajar lagi. Terus sampai usia kira-kira 7 tahun saya baru apa ya? Oh ya, ada cerita karena aktifnya dia belum bisa ngomong. Si Hikam ini mulai bisa ngomong satu kata dan jelas tanpa cedal atau tanpa sengau atau apapun. Jadi suaranya jelas itu satu kata hebat itu dari game online Bu. Waktu itu saya berusaha entah gimana caranya apa ke sana kemari tanya sana kemari game G-Kris apa sih G-Kompris kalau nggak salah waktu itu saya dikasih bocoran password sama temen apa IT juga temen kuliah dulu terus dari situ dia mulai waktu itu 4 tahun jadi karena dia apa eh, dia nggak bisa anteng gitu lalu lari jalan ngaduk-aduk sembarang macem 4 tahun itu dia begitu apa bisa ngomong kayak gitu kayak dunia biar gitu. Alhamdulillah anakku bisa ngomong. Artinya dia tidak ada gangguan. Jadi sepanjang tahun itu saya tuh ketika ketemu orang-orang nun sewu dengan apa gangguan bicara, gangguan pendengaran, saya tuh langsung nangis aja, nggak tahu. Saya anakku bukan seperti itu, anakku nggak kayak gitu. Tapi ya ampun, ya Allah, andaikan aku seperti itu, kayak apa hati apa hancur waktu itu. Cuman jadi apa ada satu momen waktu pulang dari Sarjito itu, maaf ini putar balik nggak apa-apa ya Bu ya. Monggo, monggo silakan senyamannya saja, Bu. Ya. 1,5 tahun itu saya ajak naik bis kan pulang dari Sarjito. Itu dia itu anteng bener-bener anteng. Biasanya yang namanya dia ajak naik kereta, bahkan kita pernah itu naik pesawat dia udah maunya lari aja dari turun apa sih dianya mau lari udah buka-buka pintu aduh ini terus sampai akhirnya sama si pramugarinya itu dibilang Pak Bapak pindah aja yang di situ Pak ini gantian sama Sid sama ibunya minta tolong ya Pak ya jadi dia didudukkan sebelah saya uh, udah itu pun masih maunya lari jalan gitu uh, itu usia 1 tahun gitu yang 1,5 tahunnya itu pulang dari Sarjito Jogja ke Seragen dia maunya kan lari tapi begitu saya peluk dia benar-benar anteng seolah-olah dia itu mendengarkan saya itu lagi nangis kamu tuh ada apa sih ada apa dengan diri kamu tuh seandainya apa uh, ya Allah ada apa dengan anak ini uh, kalau memang ada sesuatu mohon tunjukkan tapi waktu itu emang luar biasa susah untuk mendapatkan informasi apa sekedar kenapa dan kenapa karena diagnosa dan apa dari satu orang ke orang lain itu ngomong beda-beda bahkan ada yang bilang ini Mbak percaya nggak ini anaknya jenengan itu abunya lebih tuaan dia daripada jenengan saya waktu itu cuman ketawa nggak usah aneh-aneh ini cuman apa soal gangguan bicara wah jenengan tuh nggak percaya gitu ya udah lihat aja nanti saya waktu itu begitu usia 4 tahun terus masih berlanjut seperti itu dia saya ajak pulang ke Pekalongan tuh uh, jadi saya apa pikir saya ke kamar mandi bentar dia kan baru sama saya pikir saya di situ ada beberapa ponaan termasuk kakak saya terus uh, apa saya pikirnya mau tak tinggal ke kamar mandi bentar gitu berapa detik kemudian orang-orang udah pada teriak-teriak wah itu anakmu ke jalan raya jadi dia udah lari ke jalan Pantura itu Bu yang rame crowded pas waktu itu jelang Lebaran kan emang rame banget itu mobil motor gitu bahkan truk tronton ya kalau kalau di Pantura itu kaki ini udah
gemetaran, nggak bisa jalan apalagi lari. Gimana itu? Apa kayak ngajak peta umpet. Jadi di sana itu kata teman saya itu dia itu mau dipegang itu kayak ngajak peta umpet gitu, Bah. Jadi dengan santainya itu di tengah jalan kan dikasih marka apa pembatas jalan itu. Dia lari ke sana kemari gitu. Oh, susah banget loh ditangkap anak ini. Padahal itu mobil motor. Udah saya mikir ya Allah ini gimana. Terus akhirnya usia itu berlanjut enggak di satu tempat, dua tempat, itu tiap kali kita keluar seperti itu. Dan saya tuh rasanya ini kalau di dalam rumah terus saya sumpah ketika saya ajak keluar ini kayak gini. Jadi ada sempat waktu itu mulai ketemu apa waktu itu komunitas homeschooling emang yang jadi apa yang jadi teman saya waktu itu emang teman-teman homeschooling ya Bu. Jadi teman-teman homeschooling Jogja itu eh, sampai mereka itu ada yang menyarankan Mbak coba dikasih tali. So, kayak anjing. Saya mikirnya, nggak apa-apa daripada hilang. Nggak, iya saya mikir nggak apa-apa, apa ditali ke tangannya jenengan itu jadi dia nggak bisa lari kemana-mana. Kalau pergi kan nyaman. Terus kayaknya wah nggak semudah itu teh. Dia itu ketika misal ditali pun dia agak merasa risih, dia berusaha melepas itu bagaimanapun caranya. Akhirnya saya dan itu hilang di mall, nggak di mall, di pasar itu nggak sekali. Saya tuh jadi rasanya tuh gemetar, eh apa ya, sejak punya anak dia itu rasanya tuh tiap hari kayak gemetar, cemas, takut, was-was dan lain sebagainya. Karena itu kekhawatiran dia lari kemana atau dia pernah soalnya itu jadi eh kita habis turun dari kendaraan waktu itu kita masih pinjam mobil apa neneknya. eh dia kan turun dari mobil begitu berapa detik itu dia langsung bus lari nyabrang ke jalan gitu orang-orang pada teriak saya kaget astagfirullahaladzim wah anak ini jadi iya apa hampir hampir tiap saat itu seperti itu jadi rasanya kok kayaknya aku kayak apa harus ke dalam gua deh ini nggak bisa ke tempat keramaian akhirnya mulai itu kita sering main ke alam jadi sering suami kebetulan dulu juga sering mendaki gunung gitu. Jadi uh, awal 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 sih dia usia 4 atau 4,5 tahun kita bawa ke Gunung Lawu. Dia lari Bu, bukan jalan naik. Kayak nggak ada rasa capek-capeknya. Dia lari naik itu dia lari. Cuma apa dia bawa air minum sama biskuit itu dia lari. Dah pokoknya terus jatuh, terus lari lagi kita yang bertiga ini udah kewalahan di belakang stop stop tapi tetap aja dia lari gitu sampai akhirnya dia benar-benar apa ditahan sama suami itu ditarik. Mulai dari situ saya ini anak emang kayaknya butuh apa tempat luas akhirnya kita mulai nih browsing-browsing ke alam terdekat kebetulan Karanganyar itu kan banyak tempat terbuka gitu ya Bu. Kalau Solo emang udah crowded waktu itu. Kita bawa ke apa tempat-tempat terbuka, termasuk taman taman apa mini zoo gitu di Solo. Dia sempat kita ajak ke sana. Kebetulan waktu itu ada apa sih kera, kera yang tangannya panjang itu Bu. Hmm. Dia itu nunjuk-nunjuk berapa detik dia saya apa noleh kayak gini tangannya udah ditarik itu sama si Wowo apa apa namanya tarik jadi udah sini berdarah-darah semua kakaknya ini yang nangis jadi pulang dari tempat rekreasi bukannya bukannya apa kita fresh tapi kadang malah tambah stres karena seperti itu jadi pulang udah berdarah-darah gitu kakaknya Reka ini dia nanti gimana nanti tangannya nanti putus aduh ya Allah terus aku harus gimana ini
mulai usia 6 tahun baru saya berani boncengin dia motor sendiri bareng bertiga. Karena sebelumnya dia begitu lihat sesuatu, dia harus lari, turun, dan dia harus pegang itu. Pokoknya seperti itu. Jadi saya nggak berani tuh naikin motor sendiri bertiga. Biasanya kan ada ibu-ibu yang gendong. Saya nggak berani bu waktu itu. Karena ya kayak gitu. Terus akhirnya sampai usia uh, berapa ya? Yang autis itu, yang dikira autis itu, terus saya enggak, kayaknya ini bukan autis. Terus waktu itu pertama kali seminar saya ikut di apa sih di Semarang, ketemu langsung sama Ibu Julia Maria Vantil itu dari Belanda, kebetulan anaknya satu, dia anaknya semacam itu juga. Dia menulis buku dua dua buku. Saya bayangin ini nenek-nenek seusia saya berarti mungkin waktu itu dia hanya untuk mengatasi anak ini, dia bisa menulis buku setebal itu dengan data serumit itu. Saya mikir wah luar biasa ini. Saya ikuti kemanapun ketika beliau pulang ke Indonesia, saya ikut, pokoknya saya ikuti. Akhirnya ketika udah mulai lelah dengan itu, ini kayaknya ya emang sih seperti ini, cuman untuk mendapatkan, bukannya kita berharap anak ini harus gifted, enggak, yang penting anak ini teratasi gitu. Waktu itu saya yang penting anak ini teratasi, gimana caranya, kalaupun apa ini harus sekolah nggak apa-apa, cuman saya mikirnya eh, kalau sekolah apa nggak lebih berbahaya lagi. Waktu itu dia mulai kena bully. Nah, ini mulai babak bully nih yang di sekitar kami. Kita itu kan perumahan cuman satu deret aja Bu, di tengah-tengah sawah gitu. Emang saya cari rumah itu karena pikir saya waktu itu eh apa kecilin dulu bentar. Kecilin. Waktu itu emang perumahan itu sepi, dan Gang Buntu juga. Saya pikir itu tempat teraman. Jadi berpikir soal rezeki, seolah-olah saya tuh ibaratnya saya dikasih anak ini, tapi saya kayak ditata gitu, diaturkan sama Allah gitu. Ini kamu tak kasih rezeki sekian, tapi kamu tak kasih anak ini, termasuk bisa membeli kendaraan untuk sekedar ngikutkan dia les wayang. Mulai mulai dia mm, mulai kenal wayang itu sebenarnya sekitar usia 1,5 tahun. Waktu itu di rumah kontrakan itu kita kan nggak pakai antena, emang sengaja nggak punya TV ya Bu. Ya, ada TV cuman pakainya CD player gitu, jadi teratur lah pikir saya waktu itu. Jadi uh, wayang kemresek itu gitu, itu dia bisa duduk anteng 2:30 pagi. Jam 2:30 pagi, jadi sampai TV glubrak gitu. Itu kalau nggak ada suara player jatuh, mungkin kita nggak pada bangun karena dia itu. Saya tak perhatiin, oh dia liatin wayang. Oh bisa anteng itu, duduk tenang. Biasanya kan apa aja ada yang dipegang. Begitu 4 tahun, eh, mulai 5 tahunan gitu, tak ikutkanlah, masukkanlah wayang di daerah Kartosuro, Karanganyar. Tapi emang dan menurut kami mungkin barangkali dengan dia ikut wayang, dia ngomongnya akan terasah. Saya mikirnya kayak gitu waktu itu, walaupun mungkin informasi tentang gifted belum begitu sebanyak sekarang, cuman ini bisa diatasi, nanti ini teratasi juga waktu itu karena ada komunikasi setidaknya, pikir saya. Waktu itu dia udah ngomong walaupun 1 2 kosakata, tapi kata-kata dia itu terbalik-balik Bu. Maaf, kalimat dia itu terbalik-balik. Jadi
kamu mau makan, makan kamu mau. Kadang terbalik-balik kayak gitu. Jadi kalaupun misal dia ditanya, kamu sudah makan belum? Mau makan belum? Jadi kok kayak gini? Jadi setiap kali apa ya ada perkembangan dikit dan itu saya catat kok itu. Saya catat ada buku not kecil gitu. Ini perkembangan dia bisa ngomong ada seperti itu. Saya oh ini udah ada perubahan. Akhirnya saya berani masukkan ke Sanggar Pedalangan itu Bu. Nah di sana ketemu yang namanya bahasa Sanskrit, bahasa Jawi apa Jawa kuno. Waduh, ini dia bahasa Indonesia dia belum jelas. Dia ketemu bahasa ini, tapi dia yang dia suka itu ini. Saya kan mikir lagi, salah nggak ya? Posisiku salah nggak ya? Waktu itu dia tuh diajari nggak bisa anteng, jadi kayak gini, apa selalu ya gerak-gerak dan apa dia ngikuti, tapi ini gerak mata ini nggak bisa fokus sampai eh, ketika temennya diajari. Dia lihat permainan wayang si teman-temannya ini dari belakang, apa itu namanya kelir ya Bu ya. Dari belakang kelir gitu, kan itu mengganggu sekali ya. Ah, mulai sejak itu dia agak disingkirkan gitulah sama si apa eh mentornya. Iya, udah mbah-mbah gitu, udah sepuh gitu. Saya mulai paham, oh iya iya sih, emang saya sadari anak saya memang seperti ini. Tapi Bu ya kalau kalau apa bilang aja apa dikeluarkan dengan bahasa yang entah gimana lah mungkin kok bahasanya belum ada jadwal untuk hikam kok seperti ini sampai ayahnya itu ibaratnya kulon won ya Bu ya kalau bahasa kulon won berulang kali tetap aja nggak direspon oh ngapunten belum aktif sampai ketika dia itu ngamuk jadi naik mobil saya tuh waktu itu antara nangis miris dengan apa yang menjadi kebutuhan dia sama uh, tempat yang dia harus terima, yang harus mereka terima. Dia apa? Tiap kali melewati jalan itu kan perempatan ya Bu, perempatan besar menuju ke area. Dia kan tahu betul jalan itu 5,5 tahun tahu tahu betul gitu jalan itu tiap kali lewat itu. Jadi setiran mobil itu tarik-tarikan apa setiran mobil sama ayahnya gitu. Kadang tuh, waduh ya Allah kayak ini cuman anak satu kayak gini. Apa stresnya bukan main. Terus dia nangis jerit-jerit, tempatnya Pak Muji, ke tempatnya Pak Muji, ayo pokoknya teman. Satu, ini nggak boleh. Saya tuh, cuman kan yang seperti itu nggak mungkin saya katakan ke anak usia 5 tahun kan, Bu. Kamu di sana dikeluarkan nggak mungkin kan saya katakan kayak gitu bisa drop mentalnya. Terus gimana caranya? Ya udah beli wayang sendiri. Nah, mulai itu saya beliin apa wayang-wayang yang harganya ya tahu sendiri lah Bu ya wayang-wayang kulit gitu minimal ratusan gitu ya yang puluhan sih ada cuman kecil dan itu dia nggak tahu kalau kualitasnya ini wayang bagus wayang jelek itu dia tahu betul dan nggak mau aduh saya tuh jadi ketika lewat Solo lewat apa pasar Klewer dia udah tarik-tarikan itu setir sama ayahnya jadi ketika kita ke sana uang paling nggak tersedia sekian hanya untuk beli wayang ya udahlah nggak apa-apa emang mungkin rezekinya untuk dia di situ ya, mikirnya oke diikuti adik kecilin dulu sebentar dikecilin terus sampai gunungan kita beli gunungan itu hampir 300 apa bagi anak usia segitu kan Bu ya nggak begitu ini sebenarnya cuman karena dia tahu kalau ini mana wayang jelek atau bahkan waktu itu akhirnya kita hapus itu pakai wayang kardus itu yang harganya 25.000 di wayang apa di pasar-pasar gitu
Jadi tiap kali saya ajak ke pasar, begitu turun dari motor, dia udah lari duluan. Saya, Mbak Rika, tolong adiknya. Saya apa motor itu belum saya sandatkan, dia udah lari dulu masuk ke pasar, lari pokoknya. Saya tarik tuh, begitu saya tarik, eh, tarik gitu, dia guling itu di tengah pasar. Saya sampai dimarahin sama itu ibu-ibu di tengah pasar. Orang anak apa minta apa aja nggak dituruti, nanti kalau sakit baru tahu rasa pokoknya intinya kayak gitu. Waduh, saya pikir pikir saya, bu ini saya bawa uang berapa buat belanja udah tarik-tarikan. Akhirnya eh singkat kata, kayaknya udah lama banget ya Bu, jam berapa ini. Ya, boleh agak diringkas sedikit Bu, ya untuk Heeh, apa heeh, sesi tanya jawab ini. heeh. Terus akhirnya usia 10 tahun ini dia mulai kayak keluar semua Bu, kayak keluar eh, apa yang dia alami sejak kecil, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, keluar semua. Dia itu ngata-ngatai aku, tapi bahasanya nggak sekomplit ini ya Bu ya, bahasanya dia masih bolak-balik gitu. Dia tuh ngata-ngatai aku, ngata-ngatain, dia nggak ngomong, nggak ada suara apa-apa. Saya mulai baru paham, oh, terus saya baru ngeh itu ada salah satu mentor waktu itu yang dari Jogja. Mbak, anaknya jenengan ini bisa membaca ya pikiran orang. Oh iya, enggak kok ini. Iya loh, itu apa, dia kan baru pertama kali ketemu saya. Tahu-tahu ibu gitu langsung peluk gitu. Dan padahal dia nggak mau Bu, yang namanya meluk perempuan gitu, nggak mau. Itu apa, ibu-ibu dari Jogja, mentor mentor dari Jogja gitu, ibu gitu meluk. Padahal kan itu baru pertama kali, baru kenal. Dan eh, saya dalam batin waktu itu, ini loh Mbak, cuman mau meluk Hikam. Saya tahu karakter Hikam kan dari Facebook, cuman dia kan nggak kenal aku, barangkali dia kan nggak kenal, tapi kok ini ya apa respon banget. Nah habis itu masih ada suara lagi ngomong ya, sekitar apa dunia-dunia itu. Mulailah saya ajari wayangnya itu emang, jadi kalau dia main wayang dari pagi sampai kadang malam, kalau kita nggak hentikan itu akan terus seperti itu. Dan itu luar biasa, kayak kesetanan Bu. Saya tuh, wah, kayaknya nggak ada yang nggak beres nih. Saya mikirnya waktu itu ada nggak beres. Terus kakaknya waktu itu mulai mulai membaca. Kayaknya emang ada yang gerak deh nih. Oh iya, iya. Oh, oh, ya udah mulai stop. Stop wayang, dia ngamuk pertama kali kita stop wayang. Pokoknya wayang stop gitu. Tapi kan dia butuh ini untuk ngomong, dan untuk melatih ngomong itu bukan bukan dari permainan wayang, karena permainan wayang adanya dia perang aja, permainan perang. Dan itu kalau udah main wayang bisa rusak semua ininya, eh, ya, baut-bautnya gitu. Dan akhirnya saya mikir, mulai stop, saya mulai saya udah nggak habis pikir ini gimana caranya sampai akhirnya dia mulai ngamuk. Dan wah, nggak karuan pokoknya, emosinya sama sekali nggak terkontrol. Bahkan satu ketika, gara-gara saya suruh belajar aritmatika dasar waktu itu Bu. Jadi oh ya, dia saya ajarkan dengan uang, mata uang, ini uang sekian. Yang dia yang dia baca itu bukan mata uangnya, tapi gambarnya. Dan dari situ dia belajar sejarahnya. Mulai dari situ dia baca bukunya Tan Malaka, Soekarno, yang itu buku-buku saya semua waktu kuliah, waktu ayahnya ya juga, itu buku-buku berat yang saya kira dia nggak mungkin baca, tapi di mata dia waktu itu dia bisa baca. Oh, kok kayak gini. Dia mulai cerita tentang Soekarno, dia cerita tentang apa Tan Malaka, terus siapa lagi yang saya ingat, sampai akhirnya dia ketemu
tokoh-tokoh komunis Bu yang dari Rusia itu siapa itu? Siapa ya? Lupa itu. Ya, susah juga namanya. Itu tokoh-tokoh dari Rusia dihafal dia apa kehidupannya bareng sama Soekarno dulu gimana gimana interaksinya sama Soekarno gimana dia hafal seolah-olah dia kayak melihat dan kamu baca dari mana kamu dengar dari mana gitu terus akhirnya aku pun tahu pokoknya aku tahu terus ada bapak-bapak salah satu bapak-bapak programmer gitu dari apa dari Jogja bilang ini Bu ini anaknya lintas waktu ini Bu ada lagi pikirku ini orang ada lagi ngomong kayak gini enggak Pak ini cuman bicara aja gitu enggak ini Bu ini lintas lintas ruang dan waktu lintas waktu ini dia bisa membaca saya masa iya terus akhirnya saya ikuti obrolan-obrolan dia obrolan demi obrolan dia mulai bikin apa blog dia bikin nah mulai dia kenal apa dunia medsos dia mulai bikin tulisan. Nah, tulisan-tulisannya ini tokoh-tokoh komunis semua, Bu. Saya kaget waktu itu. Waduh, sampai akhirnya blognya ini di apa di blog sama si Google karena usianya itu tadi kan, Bu, dan itu kaitannya Ya di bawah tahun. umur ya. Heeh, heeh. Oke. Dia nangis. Aku nggak bisa dibuka gini, gini. Waduh, lah tulisanmu kayak gitu semua. Terus aku pinjam KTP-nya Mi. Ayo jangan. Bener kamu buka buka blogmu pakai ini apa tapi nanti jangan bikin tulisan aneh-aneh. Ya, terus itu udah mulai usia 11 tahun itu. Ini apa dinamikanya usia 11 tahun itu luar biasa Bu, jungkir balik pokoknya. Eh, apa eh, akhirnya dia kesampaian dia bisa membobol lagi itu blog yang udah diblokir gitu. Oh, wah, senengnya bukan main. Habis itu dia mulai kenal pembuatan game. Emang dari apa sekolahnya itu kan ada online gitu pembuatan game. Ya kecil-kecilan aja sih. Waktu itu akhirnya eh, dia mulai cerita di rumahnya ada apa aja. Jadi binatang-binatang yang dia lihat. Saya mulai horor. Wah, lah ini dia beberapa tahun yang lalu dia lari-lari kemana. Jadi emang itu yang dia lihat. Saya pikir. Terus akhirnya sampai saya tanya, berarti kamu dulu di lapangan suka lari atau mainan wayang sendiri di belakang gor itu emang ada temennya? Iya. Akhirnya itu eh dia karena sempat hampir ingin ada keinginan untuk suicide dan dia udah pegang pisau Bu dan apa saya masih gendong itu adiknya oh daripada saya apa menyusahkan lebih baik mati aja saya tuh tangan udah gemeteran Umur berapa tuh? Maaf, itu umur berapa tuh? 10-11 tahunan apa ya 11 tahun lah sampai itu gara-gara saya minta untuk belajar aritmatika aja. Pikir saya kan ini udah mulai masuk usia 45 apa kelas 45. Kamu harus paham ini gitu waktu itu. Tapi yang dihafalkan sejarah yang enggak itu, Bu. Jadi ya udahlah akhirnya dia keinginan seperti itu sampai saya kesal. Ayo sini kalau mau kamu ada keinginan mau bunuh diri, sini kamu bunuh sekalian daripada kamu bunuh sendiri belum tentu mati. ah, emang enak kalau mati bunuh diri emang enak. Kamu di sana nanti ketemu malaikat ditanyain begitu begitu begini itu. Emang nyawa orang yang meninggal bunuh diri itu enak. Wah, pokoknya saya keluar semua. Itu dalil entah itu dalilnya benar atau enggak. Saya itu keluar semua logika-logika berpikir dia pokoknya tak keluarin semua. Akhirnya berhenti dia mulai tenang tenang gitu dan apa itu jadi tenang dia karena dia sering mendengar suara-suara orang orang ngomong
bukan orang ngomong secara wicara. Sampai saya tuh akhirnya agak kesal juga. Ika, coba kamu pikir, kamu barangkali kayak gitu itu kan mendengar dari suara-suara mereka. Nah, ketika kamu mendengar suara mereka, kamu ikuti. Itu kalau kamu turuti, kamu emosi kan? Ketika kamu emosi, kamu marah. Nah, mereka itu suka banget ketika kamu marah. Dan apa ketika kamu mengikuti mereka itu sama aja kamu musyrik karena kamu menduakan Allah gitu. Kamu nggak percaya lagi sama Allah, kamu percaya sama mereka ini suara-suara kayak gini. Ketika itu Bu, jadi pergi sana dari sini. Langsung begitu dar saya tuh mau ketawa cuman kalau saya ketawa kan nanti dia tersinggung gitu. Pergi sana dari sini. Aku nggak butuh kamu. Begitu udah sejak itu Bu dia nggak cerita lagi soal yang aneh-aneh. Terus ketika saya tanya juga aku nggak bisa lihat tapi sesekali dia masih kadang tuh lihat apa sih lari apa jadi dia kayak ketakutan kata tetangga saya tuh dia ketakutan Bu. Ketakutan apa nggak tahu. Begitu dia sampai rumah cerita aku tuh kayak lihat itu nih dinosaur di langit gitu terus ada malaikat. Masa dinosaur sama malaikat yang semalam saya cerita itu Bu. Ya. Terus ada naga atau apa sih ini beneran atau enggak. Terus saya tanya-tanya lagi terus dan emang setiap tempat yang agak horor dia cerita di situ ini gimana di situ ada apa saja gitu. Dan akhirnya ini dua anak ini mulailah ada kolab kolab soal pemahaman itu dunia mereka gitu. Ya, Mulai sejak itu selain juga saya jadi mulai ada rasa nggak begitu takut dengan dunia itu karena bagi mereka karena waktu itu dia mulai suka dunia animasi gitu kan dia mulai suka gambar gitu saya membayangkan kok lucu ya jadi dua anak ini cerita cerita soal dunia sebelah itu bukan sesuatu yang horor tapi sesuatu yang lucu yang menggelikan gitu. Dan ini ya kak apa mbak apa itu. kakinya panjang kayak gini. Oh lucu. Jadi kadang mereka cerita apa ketawa cekikian sendiri. Saya dengarnya oh aku nggak usah takut, aku nggak perlu takut. Jadi ketika mendampingi mereka pun nggak begitu takut dan ya seperti itu sih Bu kurang lebih apa Maaf karena semakin waktu. kesini. Nah, Karena waktu. Jadi sekarang uh, bagaimana? Sekarang apakah apa rencana sebelum saya ini kan ke apa Ibu Eko karena Ibu uh, Eko uh, juga apa sebagai mentor Ibu ya saat itu uh, uh, untuk juga. Jadi sekarang bagaimana? Mungkin sekilas saja kehidupan putra putri Ibu sekarang bagaimana? kalau sekarang alhamdulillah sih Bu banyak banyak perubahan gitu. Perbaikan pokoknya banyak sekali jauh-jauh dari waktu itu dia lebih tenang dia kan mulai apa belajar mengembangkan game dan untuk belajar game itu kan dia nggak harus apa nggak cuma codingnya aja tapi dia bikin 3D-nya juga dan untuk belajar 3D itu dia butuh guru juga butuh apa ya eksplorasi lagi ke sana kemari ikut les gagal ganti lagi gagal ganti lagi seperti itu dan dia sekarang masih Oh, dalam ber- belajar pengembangan game kakaknya ini yang agak keteteran gitu. Di apa dia belajar di sekarang yang kakaknya di SMK apa khusus animasi pembuatan animasi gitu eh, 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 konsentrasinya ada di modeling mungkin ya modeling yang prop gitu itu sih Bu. luar biasa Jauh itu. jauh. Baik. Oh, iya, bagus sekali kalau begitu. Terima kasih banyak Ibu Seria. Kemudian mungkin Sama-sama. Ibu Ekoy ada yang apa yang ingin ditambahkan atau ada pertanyaan Bu Ekoy? Apakah Ibu Ekoy masih ada? Oke.
Teh, teh, mungkin beliaunya sibuk. Mungkin beliaunya sibuk. Nih, teman-teman ada yang ingin ditanyakan dengan Ibu Sunita. Terima kasih banyak itu sungguh-sungguh luar biasa Bu. Itu merupakan apa namanya eye opener bagi saya bahwa ya untuk anak-anak yang distrik itu betul-betul memerlukan komitmen yang penuh ya Bu ya untuk apa namanya membimbing mereka untuk betul-betul mencapai potensi mereka untuk mengembangkan potensi mereka yang terbaik itu ya. Sungguh luar biasa itu. Silahkan teman-teman bila ada pertanyaan. Iya, kayak aku mau komen. Iya, monggo Oh, Bu. silakan, silakan Ibu Abu Nisa. Dr. Nisa. Ya, perkembangannya memang unik banget ya maksudnya. Anak secara umum kan mungkin belajar bicara gitu, tapi dia perkembangan otaknya apa awalnya dengan melihat visual, kemudian ditambah lagi ada bakat-bakat ya, bakat-bakat yang mungkin secara spiritual juga. Jadi selain dia genetik kan memang dari kedua orang tua, tapi ternyata soalnya itu mungkin ada benarnya ya yang soal itu, karena kan kita nggak terlalu paham soal itu ya kan. Jadi selain soalnya juga genetiknya juga mungkin atau soal itu membentuk genetiknya atau gimana ya. Jadi dia cara belajarnya nggak umum ya Bu Sohibah ya. Jadi cara belajarnya itu Iya. mempunyai pola sendiri. Tapi hebat Bu Sohibah bisa. Senin Bu Sohibah dengan keluarga bisa akhirnya membimbing anak itu. Keren Bu, keren. Kalau nun sewu saya tambahi ya Bu ya. Dalam proses pengasuhan dia itu nggak mudah bagi saya secara mental, dalam arti saya berapa kali aja saya dituding gini, anaknya gini, dan itu nangis saya Iya, Bu. Enggak, Bu, itu apa ya, uh-uh. Bully, yang bully itu bukan anak-anak, kadang orang hmm, dewasa juga. Dan saat itu saya memutuskan, aku kalau ada apa kumpulan ibu-ibu, uh, Dharma Yukti kalau di pengadilan gitu, itu aku nggak ikut, daripada hatiku sakit nanti. Saya iya, mending melindungi diri saya sendiri gitu. Nah, itu nggak sekali saya di apa anak saya dituding seperti itu. Dan dan pernah kita dilempari batu karena kita dianggapnya anak-anak bodoh gitu, sama anak-anak kecil di sekitar sini Bu. Dan itu yang luar biasa berat, karena bukan ini bukan lagi orang luar, tapi lingkungan kami pun seperti itu. Jadi berarti. waktu itu saya mikirnya, ah, Rasulullah itu dulu seorang nabi dilempari telek, iya, dah biarin aja. Sampai akhirnya saya bawa keluar, nyari pokoknya tempat les gitu. Kamu mau apa, kamu suka apa, ayo gitu. Saya pokoknya menyelamatkan apa ya, mentalnya dia biar ketolong. Tapi ya tetap aja kena itu ya. Yang pertama terutama yang apa, kesehatan mentalnya sampai sekarang yang bimbing Bu Oti itu. Terima kasih banyak Bu Oti. Masalahnya itu. Terima kasih Bu Nisa. Uh, ada pertanyaan di chat Bu Sohiba. Dari Ibu Rosalia. Ibu Rosalia, apakah akan membuka mic atau bagaimana Ibu Rosalia? Monggo kalau akan membuka. Selamat pagi, Assalamualaikum. Maaf, saya ada di posisi nggak pas kalau saya pakai map ya. Intinya saya salut dan sangat terharu dengan cerita tadi. Saya apa ya, sangat surprise banget ya. Ternyata tidak mudah mendampingi anak-anak yang luar biasa. Cuma pertanyaannya satu, bagaimana ibu menjaga hati, menjaga pikiran, dan
menyikapi dengan lingkungan yang ada tadi dengan perkembangan saat ini yang akan datang. Kemudian asupan makan untuk anak-anak seperti ini yang kebutuhan khusus kira-kira ngalir aja atau apa adanya atau ada pantangan-pantangan tertentu yang tidak boleh diasuh. Kemudian terakhir, Ibu tentunya pesan saya sehat selalu, kami sangat bangga dan semoga kami bisa bersilaturahim ke rumah Ibu. Terima kasih. Amin, monggo, monggo silakan Bu. Soal makanan ya Bu ya. Kalau soal makanan sih yang jelas karena kami homeschooling ya Bu, makanan itu kan seperti pembelajaran juga bagi kami. Jadi karena tiap pagi kan kami belajar masak, belajar nyapu dan lain sebagainya. Itu kita explore sendiri. Tapi ini hikam ini nggak bisa makan kayak agar-agar gitu, yang banyak-banyak kayak itu nggak bisa. Dia maunya wafer, pokoknya makanan-makanan ala barat gitu. Saya sampai kadang saya mikirnya ini saya udah berusaha memperkenalkan makanan-makanan sehat, tapi dia jadi tiap kali ada wafer satu kaleng gitu Bu, dia habis itu sekali duduk. Seperti itu karena dia makanannya seperti itu, mau saya enggak juga. Tapi kalau nasi sayur emang semuanya masuk. Dan dia tipikal enggak bukan ya milih, dia pemilih. Dua-duanya ini tipikal pemilih makanan. Jadi makanan yang agak jemek, pisang pun dia bisa mutar kalau gitu. eh, Kue basah itu dia nggak bisa makanan-makanan seperti itu. Sampai akhirnya dia ada pembengkakan kelenjar getah bening, kita bawa ke apa terapi holistik gitu. Ya di sana dikasih tahu bahwa makanan yang harus dipantang itu apa aja. Nah, tanpa saya komando, dia ngerjakan itu semua, tidak makan yang apa mengandung tepung-tepungan sama sekali, gula pasir, pengawet, pemanis, pewarna. Bisa dibayangkan ya Bu. Jadi 1 tahun yang lalu dia diet seperti itu sendiri. Dan saya karena kasihan aja, jadi makanannya jangan kayak gitu-gitu banget kali. Ya nggak apa-apa lah, Bismillah. Sampai apa ngikuti terapi-terapi yang di ini gratitude ini apa meditasi, dengan mengenalkan meditasi ini anak mulai tenang gitu. Terus yang lainnya apa ya Bu? Saya tadi. Salut. Untuk menjaga lingkungan tadi untuk Ibu Oh sama lingkungan. anak-anak dengan kita bersosialisasi gitu Bu. Makasih Bu. Kalau lingkungan itu sama sekali nggak mendukung Bu. Lingkungan kita sendiri ya nggak mendukung sama sekali, bahkan karena permainan dia itu dianggap aneh, selalu aneh. Jadi dia kan kalau bicara itu saklek. Jadi ayo teman-teman kita bermain gitu. Itu bahasa-bahasa apa ya? Yang seperti itulah, dan itu plek bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak gitu. Dan itu dianggap sesuatu yang aneh sampai satu saat dia bikin dia dibully itu bukan sesuatu yang ini, dan itu tarik-tarian juga sih sama hati kecil saya. Yang akhirnya kita sendiri, saya sama suami agak sedikit berantem gara-gara ini. Jadi kalau suami ibaratnya kalau berantem sama anak lain, ayo tarik ke dalam gitu. Kalau sama saya, karena ini anak kok seperti itu terus, saya hadapi ini anak, maunya apa gitu. Tapi kalau suami enggak, udah pulang. Sampai akhirnya saya enggak boleh, anak ini tuh mentalnya harus terjaga, tapi enggak seperti itu. Dan macam-macam ya Bu. Sampai akhirnya ketemu teorinya Bu siapa Bu Eko ya, yaitu apa 3 tahun yang lalu atau 2 tahun ya itu, yang bahwa semuanya itu balik pada diri kita. Jadi apapun yang kita pikirkan itu akan balik pada lingkungan. Itu tarik-tarian luar biasa, Bu. Jadi saya berusaha ngerem apa sekuat-kuatnya,
bahwa apa yang mereka alami meskipun buruknya kayak apa, tapi saya berusaha enggak kok, anak itu baik, berusaha memaafkan itu, berusaha apa ya, mereka kan melempari batu enggak sesekali aja Bu, sering waktu itu. Jadi saya sama anak-anak bisa stres sendiri apa ngadepi yang seperti itu, karena ketika mereka misal ya, contoh kasus kecil aja, mereka pinjam mainan gitu. Nah, mainan ini nanti nggak dikembalikan, disebar gitu di pinggir jalan. Itu kan yang kena kami, itu karena mainan kami. Makanya ketika kita mau pergi, itu nggak boleh mainan dikeluarin gitu. Dan itu diancam sama anak-anak sekitar. Tapi kan itu akan diputar balik faktanya, seolah-olah anak saya yang nakal. Dan itu terjadi seperti itu sampai ada tetangga yang nggak tega, Bu, lihat. Bu, anaknya yang jenengan itu kasihan loh, kalau di luar itu mainan sering kadang dipukul, kadang ditendang. Itu yang apa yang laporan bukan bukan saya yang lihat, tapi tetangga yang lihat. Kasihan Bu, kadang saya suruh pulang aja, Mas Hikam pulang aja pulang. Sampai ada anak satu keluarga itu yang anaknya membuadung luar biasa, tapi itu ibunya itu saking nggak tega lihat anak saya karena didorong sepedanya dan jatuh ke got, itu masih disalahin. Karena kamu kayak gini gini dan dia kan pulang nggak bisa ngomong apa-apa, dia pulang nangis. Jadi itu, hai Allah ampun, kok sebegitunya ya. Uh, dan apa mulai ikut gratitude ini aja sih, apa istilahnya kayak pembersihan. Uh, itu jadi intinya tarik-tarian pada diri saya sendiri sih Bu. Saya berusaha tenang, berusaha memaafkan mereka apa yang pernah mereka lakukan. Saya berusaha memaafkan meskipun awal meditasi yang ada cuma nangis lagi, nangis lagi. Gitu. Paham Bu, paham. Terima kasih inspirasinya. Dan saya cukup bangga dan bisa ngebayangkan di posisi Ibu di kondisi yang kadang nyaman dan tidak nyaman harus menyesuaikan. Semoga menjadi lebih baik kami yang mendengarkan dan menyimak dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Rosalia. Terima kasih Bu Rosalia atas pertanyaannya. Apakah ada tips untuk ibu-ibu lain yang memiliki anak-anak atau putra-putri seperti ibu begitu? Adakah atau tetangga yang gitu mungkin biasanya. ibu, iya ya, untuk apa namanya, untuk dibagikan tetangga atau keponakan atau apa gitu, anak-anak ya, atau seperti ini siapapun ya yang ada tetangga, mungkin ada nasihat-nasihat dari ibu. Izin Bu, saya menambahkan sedikit karena mungkin di lingkungan beberapa kegiatan kami di sosial itu memang ada kebutuhan khusus seperti itu. Itu ibu-ibunya adalah luar biasa ya kalau ke mall atau pergi ke suatu kegiatan dia cuek. Sebagai ibu tuh cuek, ini anak gue, lu mau terima mau apa ya terserah gitu. Jadi artinya kita menjadi orang tua yang tough, yang kuat dan dia berusaha menjadi diri sendiri. Jadi apa kata orang ya kita kita senyum aja gitu. Menurut saya sih seperti ibu memang tidak mudah, tetapi emosi kita memang harus terjaga, tarik napas panjang, lepas. Dan anak-anak ini memang spesial buat ibu dan pesan Tuhan tentunya sangat berarti untuk dapat anak-anak yang istimewa. Jadi menurut saya pribadi gitu yang mempunyai anak-anak seperti ibu yang saya lihat di lingkungan luar sana adalah tetap kuat, tetap yakin anak saya sehat normal seperti biasanya dan perlakukan seperti apa adanya. Demikian mungkin harapan saya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Rosalia. Maaf, Bu Rosalia tinggal di mana ya? Boleh tahu? Ada Bu, cuman saya lupa nama, nanti saya japri aja ya Bu. Boleh ya? Enggak, maksudnya Makasih. Nun Sewu. Bu Hah? Rosalia tinggal di mana?
Tinggal di Aku mana? ning Jakarta, Bu. Aku Oh, wong di Jawa. Jakarta. Nanti Oh makanya gitu. kalau nek pas ke Jawa, saya tak sewa mampir. Oh Nanti iya, monggo. saya kasih rekomendasi beberapa lingkungan yang bisa mungkin untuk sosialisasi anak-anak itu bermain, bisa bisa untuk berteman dengan orang tua yang sama. Mungkin ada tambahan-tambahan yang bisa menambah wawasan Ibu. Mungkin saya cari tahu, saya lupa soalnya Bu, sudah cukup lama ya. Mm-mm. Baik ya Bu, gitu mungkin sementara itu Mm-mm. dulu. Nanti kita japri, Mm-mm. nanti saya kasih Mm-mm. rekomendasinya. Begitu Bu? Mm-mm. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Oti. Terima kasih Bu Rosalia. Em, jadi Ibu Sohiba, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman semua? Eh, oh iya. Bagaimana? Eh, Sebelum kita mengakhiri. Kalau kami karena tinggal di daerah desa dan apa mungkin beda beda halnya dengan daerah-daerah kota ya yang mungkin lebih familiar dengan anak-anak semacam ini, terus tetap kuat menjadi seorang ibu apapun yang terjadi, bahwa anak itu eh, apa ya, anak itu sesuatu yang berharga dan itu pelajaran buat kita orang tuanya, dengan tentu dengan berbagai macam kondisi ya, apa eh, seperti anak saya seperti ini seperti sebuah pesan bahwa ini loh, dulu kamu dulu seperti ini loh. Eh, jadi ketika ada ibu-ibu di antara ibu-ibu yang memiliki anak-anak semacam itu, mungkin kesadarannya eh bukan ini ya, cuman ditarik ke belakang. Ada apa dengan diri saya gitu. Bukan berarti menyalahkan, tapi menyadari, oh ini toh, oh ini toh, oh ini toh. Itu akan sangat banyak sekali pengetahuan yang kita dapat. Itu sih, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi melihat ke dalam juga ya, Bu, ya. Jadi Mm-mm, tidak mm-mm. hanya itu, tapi melihat ke dalam juga begitu Iya, apa yang bisa dilakukan. Begitu. Terima kasih banyak Bu Sohibah, itu sungguh luar sama, biasa. Saya sungguh-sungguh sama. dari awal saya terkagum-kagum dengan apa sharing Ibu tadi, dengan cerita Ibu. Menurut saya Ibu seperti apa, setiap hari melakukan akrobat untuk juggling antara anak yang satu, yang kedua, kemudian dan yang ketiga mungkin ibu belum bercerita juga. Cuma Belum ya begitu. itu apa namanya, itu sungguh-sungguh luar luar biasa gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Sohibah. Sama-sama, Ya, Bu. demikian ya. Demikian teman-teman, sharing hari ini bersama sosok seorang ibu yang hebat. Meditasi dan sharing gratitude diselenggarakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Bila ada yang berminat, silahkan hubungi Pak Albert Kurniawan. Mari kita berevolusi bersama. Terima kasih semuanya. Atma Namaste. Terima kasih. Terima kasih kok Abe. Bisa ditutup. Ya, buatnya udah nutup kan? Ya, buatnya aja yang nutup. Silakan. Ya. Enggak, udah ditutup tadi, tapi kan recordingnya masih ngerekord. Oh, oke Kan oke. dari kok. Ya, Ya, thank you. Tadi Bu baik. ini kok nggak ada ya? Bu Eko ya nggak ada ya? Bu Eko.